Prabowo juga sudah meminta bantuan dari Projo untuk Kenapa? pemenangan. Loh, ini kan kita ngerasa teman-teman, saya tanya ke teman-teman Projo yang lain gimana mereka. Tapi yang wacana Prabowo menjadi capres, Gibran cawapres itu yang gue dengar juga ada dibicarakan ke Pak Jokowi, Mas. Ya semuanya sudah dibicarakan. Kan memang pertimbangannya begini, 4 bulan ini, jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober ini kita harus bersiap-siap dengan banyak kekagetan baru. Soal kontrak politik Soal tuh kontrak- Saya begitu baca Tempo, saya cek kemana-mana. Ya artinya saya tanya langsung. presiden berarti. Ya paling enggak ada bantahan tuh. Tapi omong Mas, Projo ini sudah siap memenangkan Prabowo? Begini loh, arahan dari Pak Jokowi, pokoknya begini aja lah. Semua info kalian ini sumbernya terpercaya saya dan akurat. Jadi posisi saya adalah Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami, trio Bocor Alus Politik. Kita siang ini kedatangan bintang tamu nih, Mas Budi Ari atau Mas Muni. Halo, Mas. pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Sehat semuanya yang penting. Sehat. Gimana, Mas? Ketua Umum Projo atau Ketua Umum Prowo nih? Ya Ketua Umum Projo dong, organisasinya kan namanya Projo. Iya. Kan udah mau selesai, Mas. Jo-nya kan udah mau selesai. Gini loh, Projo itu bahasa Sanskerta artinya negeri, bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi makna Projo itu dalam. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya. Wih, mantap. Kalau Prabowo bukan ada, Mas, arti Sanskertanya. Oh ya nanti kita lihat dinamikanya. Kalau Projo tetap sampai 2024 Oktober. Selanjutnya seperti apa? Ya biarlah takdir menjemput sejarahnya sendiri. Tapi omong Mas, Projo ini sudah siap memenangkan Prabowo? Begini loh, arahan dari Pak Jokowi kan belum. Oh, belum. Arahan Pak Jokowi tetap jangan gerasa-gerusu. Kita hitung yang cermat. Kita amati cermat. Kita ikut aja. Pokoknya Projo tegak lurus, ikut komando dan perintah Pak Jokowi. Oke. Tapi yang kami dengar nih informasinya, dan kalau kita melihat ya hasil musra, waktu itu kan sudah jelas bahwa arahnya Projo itu kepada Prabowo. Atau ditahan-tahan nih, Mas. Iya, ini jangan ditahan infonya, bocorin dong Mas. Bocorin, Mas. Gini Gimana loh, sikapnya? kan ini Projo ini kan juga mendengarkan apa yang menjadi harapan, aspirasi, dinamika teman-teman di bawah seluruh Indonesia. Kita kan organisasi relawan yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kita dengarkan semuanya dan aspirasi itu nggak bisa kita elakkan. Beberapa teman daerah juga banyak yang mendukung Prabowo. Begitu. Cuman keputusan resmi organisasi nanti tunggu tanggal mainnya. Mungkin di Oktober. Karena perintah Pak Jokowi jelas bahwa nanti Pak Projo itu nanti last minute. Oktober berarti tepat pembukaan pendaftaran Ketika capres. pembukaan Ya, Mas? pendaftaran atau saat-saat itulah yang penting. Ya, tapi lu sendiri condongnya ke siapa Mas? Kita nggak ada preferensi. Pokoknya kita ikut Jokowi aja. Karena buat saya baik Pak Prabowo, Mas Ganjar kan juga kawan, teman gitu. Dengar-dengar kita dapat info ya. Dengar-dengar 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu sudah ketemu dengan Prabowo nih. Benar gak tuh? Oh enggak, Pak Prabowo itu ke Paris. Kalau soal ketemu Pak Prabowo kan kita sering ketemu Pak Prabowo, komunikasi lewat telepon juga sering. Gitu. Oh gitu. Lebih sering daripada Ganjar. Oh iya. dalam beberapa saat ini iya. Sebelumnya kita juga hot komunikasi dengan Mas Ganjar. Ini pertanda, Mas. Lu Kita lebih WA, sering ketemu kita Prabowo itu telepon, pertanda. Karena Mas Ganjar kan kita udah kenal lama juga. Mas, waktu ketemu Pak Prabowo, Mas, bocorin dong, Mas. Itu apa sih, Mas? Diskusinya gitu, Mas sama Pak Ya Prabowo. banyak lah Soal pemilu kan pasti kan, soal politik, soal pilpres, soal banyak hal lah. Tapi yang pasti saya melihat bahwa komitmen Pak Prabowo untuk menjawab berbagai isu dan tantangan strategis kita ke depan ini sangat committed. Tapi gua dengar, Mas, Pak Prabowo itu confidence mendapat dukungan Jokowi. Bener nggak tuh? Bocorin nih ke. Loh sampai saat ini kan itu terlihat juga. Apa tuh, Mas? Indikasinya, Mas. Ya, paling Indikasinya. enggak Pak Prabowo sering ke Solo sekarang. Makan dawet atau apa? Beli batik katanya. Beli batik atau nyusun kabinet, Mas? Ya, itu nanti kalau soal kabinet tunggu menang dulu. Oke, Mas. Banyak orang
menganggap bahwa kalau mau melihat arah dukungan Pak Jokowi, lihatlah pada putra-putranya. Tapi Ya. ada juga sebenarnya kalau kita lihat, kalau melihat arah dukungan Prabowo, lihatlah Projo. Apa kata Jokowi itu akan dilakukan oleh Projo. Dan kita melihat ini semakin mengental nih. Projo ini sepertinya mengarah pada Prabowo. Ya kan indikasinya udah jelas tadi ya kan. Musra itu kalau kita lihat hasilnya paling tinggi Prabowo. Yang kedua, Mas juga lebih sering ketemu dengan Prabowo ketimbang dengan Ganjar gitu kan. Ya nggak? Kalau kita melihat arahnya kan begitu. Ini gimana tandanya? Berarti berapa persen ini nih antara kira-kira pertanyaan dukungannya? sama pernyataan nih. Berapa persen sih? Berapa persen? Persentasenya kira-kira berapa antara Ganjar dan Harus Prabowo? pakai persentase ya? Harus dong. Prabowo 60, dulu. 40 lah. 60. 60 siapa? 60 siapa? 60 siapa? 60 Prabowo. 60 Prabowo. Mantap gini tegas benar. Top. Oke, Mas, ketika ketemu dengan Prabowo, tadi bilang Prabowo semakin pede nyapres gitu ya. Iya. Itu menurut Mas peluang dia untuk menang besar? Besar dong. Kenapa Mas? Kan udah kalah 2 kali, 3 kali plus wapres dulu tuh. Bukoviva 3 kali kalah. 2 kali kalah. 2 kali kalah. Oh, gubernur ya? Gubernur ya? Jawa Timur. Maju lagi menang. Hmm. Banyak kok yang mencoba begitu. Ukuran kekalahan itu bukan ukuran apa? Bukan rekor. Bukan jadi indikator bahwa kalau lu maju lagi kalah, nggak ada. Itu bukan petarung namanya. Oh, petarung nggak ada kata menyerah kan. Gitu loh. Dan banyak contoh-contoh di dunia yang seperti itu. Coba terus setelah juga coba akhirnya berhasil kan gitu. Bukan cuma di dunia politik, dunia olahraga, Yeah. ekonomi dan sebagainya. Itu peluangnya tuh semakin tebal karena arahnya Jokowi itu ke Prabowo ya Mas? Ya paling enggak itu sudah dipersepsikan oleh publik. Sebagian mengatakan bahwa ini Pak Jokowi lebih nyaman ya, lebih comfortable dengan Pak Prabowo. Tapi ini Mas, kenapa Pak Jokowi nggak terbuka gitu ya? Kita tahu lah, dan mungkin Mas Muni lu juga tahu Mas bahwa kenapa Jokowi ke Prabowo, karena salah satunya yang kita pernah tulis juga dan pernah kita podcastin, misalnya soal kontrak politik gitu. Lu pasti punya info lah soal ini, dan kenapa Pak Jokowi nggak terbuka sampai Ya, sekarang? saya infonya dari saya baca Tempo juga. Tapi benar gak tuh Mas info yang lo dapetin itu Mas? Soal kontrak politik Soal tuh kontrak- saya begitu baca Tempo saya cek kemana-mana. Terus? Jadi saya awalnya supaya jelas dulu nih. Gimana? Saya baca Tempo jadi saya tahu ada isu itu. Terus? Saya tanya ke yang kompeten. Presiden langsung. Ya artinya saya tanya langsung. Presiden berarti. Ya paling enggak nggak ada bantahan tuh. Berarti benar ya. Berarti benar. Berarti Tempo akurat lah. Iya. Akurasi dan terpercaya apa? Slogannya Tempo apa? Dulu enak dibaca dan perlu. Sekarang apa? Masih sama Mas. Masih sama. Tapi kenapa Mas nggak Pak Jokowi nggak terbuka ya bahwa saya mendukung ini? Atau misalnya dari ini deh, pidato Pak Jokowi kemarin di ulang tahun PDIP itu ya? Hari Bung Karno. Hari Bung Karno. Puncak bulan Bung Karno. Iya. Puncak bulan Bung Bung Karno Karno di itu. GBK kemarin tuh ya. Sepertinya flat gitu loh. Dan tidak ada semangat atau endorsement ke Ganjar yang sudah dideklarasikan. Kenapa nggak terbuka? Oh, itu kan opini para bukan pendukung Ganjar. Kalau pendukung Ganjar merasa bahwa itu sudah tepat. Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar kan, kalau kata pendukung Ganjar Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kalau kata Projo dan kata Mas apa Mas? Ya menurut saya proporsional aja. Bahwa Berarti belum ke salah satu nih. berarti Pak Presiden dalam pidato itu menunjukkan bahwa beliau sebagai Presiden RI. Kan Presiden RI nggak boleh vulgar juga kan. Begitu. Oh makanya dia bilang kan ini calon presiden PDIP Perjuangan ya Mas ya, bukan iya. kita ya Mas ya. Ya kan dia sebagai Presiden Republik Indonesia bicara di situ. MC waktu mempersilahkan Pak Jokowi ngomong kan, Presiden Republik Indonesia memberikan. Tapi yang gue dengar Mas setelah ada pidato itu teman-teman Projo bilang wah ini pertandanya ke Prabowo nih Mas gitu Mas. Itu gimana? Ya semua orang kan di zaman sekarang ini di tengah simpang siur informasi ini kan semua orang boleh nafsir. Masa nafsir aja nggak boleh? Gitu loh. Tapi kalau kita lihat kan ada beberapa projo di daerah yang kemudian mendukung Prabowo persis beberapa hari sebelum Haul Bung Karno. Iya. Ya kan? Ya kalau misalnya Sulawesi Selatan memang kan udah sejak lama. Sulawesi Selatan juga 2019 menang Pak Prabowo. Oh, basisnya Prabowo di sana. Basisnya Prabowo ya. Iya. Dan teman-teman juga yakin, saya tanya, yakin ini aspirasinya atau warga Sulawesi Selatan? Iya, Pak Ketum. Ya sudah, begitu. Ini by design nggak nih? Enggak, kita nggak cawe-cawe.
Oke, dengar-dengar tapi Prabowo juga sudah meminta bantuan dari Projo untuk Kenapa? pemenangan. Loh, ini kan kita ngerasa teman-teman, saya tanya ke teman-teman Projo yang lain gimana mereka serak sebagian besar serak sama Pak Prabowo. Kenapa mas? Ya karena Pak Prabowo menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap Pak Jokowi. Jangan salah loh. Ganjar tidak menunjukkan itu? Saya nggak bilang begitu kali. Mas tapi kan di 2014, 2019 kan Projo kan banyak narasi juga menyerang Prabowo mas. Itu gimana mas? 2014, Dan 2019 kemarin. lah itu kan sudah selesai, itu udah bab lama. Oke. Jadi nggak usah diulang lagi, bab itu nggak usah diulang lagi. Sama seperti bab Pak Prabowo Orde Baru ini segala macam. Lah dulu 2009 sama Pak Bu Mega sama Pak Prabowo. Iya kan? Gitu. Berarti nggak ada musuh abadi Enggak, dalam politik ya mas ya? Bukan, kita harus melihatnya ke depan. Oke. Jangan apa-apa lihat ke belakang. Kayak orang perumpamaannya kayak naik mobil atau naik motor. Kan kaca spion sekali-sekali aja, lihat ke belakang sekali-sekali aja. Kalau lihat kebanyakan lihat kaca spion ya nubruk ke depan dong. Tapi ini kan negara mas. Justru kita bukan jas merah pasti. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, tapi kita jangan kelamaan terlelap dalam memori masa lalu. Masa lalu itu untuk belajar. Yang harus kita gini loh. Negara maju itu apa sih? Kunci negara maju, dia mampu menjawab, merumuskan tantangan masa depan, menjawab tantangan itu. Karena masa depan kan lihat ke depan bukan ke belakang. Kalau ke belakang kita cuma isinya memori aja. Memori aja. Gitu loh. Sementara gerak sejarah, jalan sejarah ini kan terus maju. Kita gimana 2030 Indonesia, gimana 2040, gimana 2050 kan begitu ngelihatnya dong. Dan itu yang ngejawab, yang bisa mampu itu adalah anak-anak muda. Anak-anak milenial sekarang di bawah 40. Ini kan mereka masih sangat muda, sangat produktif gitu loh. Mas, kan lu ketemu sama Presiden Jokowi nih. Tadi kan juga sempat berbicara soal kontrak politik yang sudah pernah kami tulis dan ternyata benar itu valid gitu kan ya. Karena PDIP bantah-bantah soal itu ya kan. Nah, tapi gini, dari pertemuan dengan Presiden, lu membaca arah dukungan dia lebih condong pada Prabowo nggak? Yang pasti Pak Jokowi itu memikirkan nasib bangsa. Makanya saya nggak setuju istilah Pak Jokowi Presiden jangan cawe-cawe. Bukan Pak Jokowi bukan cawe-cawe, itu kewajiban dia. Kalau dia cuek aja salah juga. Justru Pak Presiden ini melihat bahwa kita ini tantangan ke depan kita sangat berat. Gitu loh. Sehingga melihat dan memaknai kontestasi 2024 ini harus secara dingin, secara seksama dan bijaksana untuk merumuskan ke depan. Oke, Mas, kalau kita lihat ya, lu sudah ketemu dengan Prabowo. Ini info yang kami dapat nih, bocorin juga nanti ya, bahwa Prabowo ini sudah sangat pede maju. Tapi jangan lupa ada satu lagi, soal wapresnya. Nah, yang kami dengar info, dia bilang semua diserahkan pada Presiden Jokowi. Benar nggak tuh, Mas? Ini dia Tempo nih. Kita suruh ya tidak aja lah. Tempo udah tahu lah infonya lah. Berarti benar ya mas ya? Ya emang terbukti Tempo dayandusnya oke lah. Kalau kayak anjing dong kami, Mas. Bukan, kalau anjing pelacak itu apa ya? K9. Bukan, ada tipe anjing pelacak memang yang khusus karena dia penciumannya paling bagus dari semua jenis anjing. Artinya mas untuk posisi cawapresnya Prabowo ini harus klonowan ke Jokowi ya mas ya? Bukan, kan semua didiskusikan. Oke. Karena gini loh, kalau kita merasa bahwa bangsa ini milik kita bersama, kan semua nggak ada salahnya kita bicarakan bersama ya mas. Jadi Prabowo mendiskusikan soal cawapresnya dengan Jokowi, sementara Ganjar tidak melakukan itu. Begitu Mas kurang lebih. Nah, itu kesimpulan kamu. Iya kan? Ini kesannya kayak kita digiring untuk supaya ngomong ya. Soalnya kita dapat info juga. Kami dapat infonya juga, gitu, Mas. juga yang dia sampaikan pada SBY. Pokoknya begini aja lah. Semua info kalian ini sumbernya terpercaya saya dan akurat. Jadi posisi saya adalah manggut-manggut aja lah. Selanjutnya terserah pemirsa memastikan sendiri kesimpulannya. Ya, ngomong-ngomong soal ini Mas, soal Prabowo dan Jokowi ya. Pendekatan itu sudah dilakukan Prabowo sejak lama ke Pak Jokowi dan keluarganya ya. Misalnya ya paling gampang itu waktu Lebaran kemarin kan Pak Jokowi silaturahmi ke Solo begitu kan. Mas tadi juga bilang bahwa lagi intens nih Pak Prabowo main ke Solo. Batik. Nah,
Mas sebagai orang dekat Pak Jokowi atau setidaknya Mas ngaku-ngaku lah sebagai orang dekat Jokowi pasti tahu lah. Paling nggak diakui gitu. Diakui. Mereka dipanggil ke dalam istana ya Mas ya. Iya. Ini keluarga kira-kira gimana nih Mas? Artinya kemarin juga Kaisang udah mau declare Depok gitu kan. Terus Gibran katanya mau running di Jakarta atau Jawa Tengah. Gimana nih Mas? Teman-teman Ya, kalau soal itu tunggu aja 5 Juli. 5 Juli. Apa tuh 5 Mas Juli 5 kan Juli? ada MK kan, keputusan MK Oh, tentang keputusan usia MK. jabatan Putusan MK ya. presiden dan wakil presiden. Oh yang 35 tahun itu ya Mas ya? Yang sekarang kan 40 tahun. 40 tahun. Maksimal 40 tahun. Oh, Nah, dengan adanya gugatan dari PSI untuk membatalkan itu kan kita lihat nanti diputuskan kan 5 Juli. artinya nanti kalau misalkan itu nggak ada lagi batasan umur 40 tahun, Gibran bisa maju dong Mas. Jadi wapres ya. Paling tidak secara konstitusional tidak melanggar. Oh. Persoalan mau maju atau nggak maju salah lagi. Tapi secara konstitusi memungkinkan kan. Tapi Kita kan negara kan harus taat konstitusi. Sekarang teman-teman Projo bilang Mas Gibran jangan. Kalau kita nanti udah ngomongin Mas Gibran duluan di wapres, nanti kita dianggap nggak ngerti konstitusi. Oh. Gitu. Tapi lu dengar kan Mas komposisi Prabowo capres, Gibran cawapres kan Mas? Lah itu kan maunya Pak Prabowo juga. Oh. Gimana tuh Mas maunya Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo juga maunya sama Mas Gibran. Saya tanya kenapa Pak? Gue bilang sama Pak Prabowo. Kan undang-undang belum memungkinkan Pak. Masalahnya begini secara saya setuju sama faktanya ya. Bahwa hari ini ada 52% pemilih pemula di bawah 40 tahun. Oh, milenial lah ya. Milenial 52%. Oke. Kalau dikonversi pakai angka itu 117 juta. Oh banyak banget. Hampir Pemilih. separuh ya Mas ya? 52%. 50% lebih ya. Lebih dari separuh. Jadi gimana pemilih kita di 2024 ini mudah sekali. Seperti itu. Ya. Nah soal mau bagaimana, artinya peran kaum muda dalam Pilpres dan kontestasi 2024 sangat penting. Begitu aja kan kesimpulannya. ya. Gitu. Tadi sekaligus bukan ngaku-ngaku. Apa itu? Diakui. Kita kan nggak perlu ngaku-ngaku. Orang kita declare sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Di awal ya Mas ya mendukung Memang Jokowi ya. emang Projo berdiri ketika Pak Jokowi jadi presiden apa? Iya. Belum. Jauh sebelum Di era Pak Jokowi. gubernur ya Mas Di ya. era gubernur. Mas, tapi yang wacana Prabowo menjadi capres, Gibran cawapres itu yang gue dengar juga ada dibicarakan ke Pak Jokowi, Mas. Ya semuanya sudah dibicarakan. Itu kan memang pertimbangannya begini, satu konstitusi. Nah, tapi kita tunggu 5 Juli kan? Ya. Soal Oke. konstitusi. Kan kita bernegara ini sebagai warga bangsa nggak boleh dong nabrak-nabrak konstitusi kan? Ya, betul. Oke, itu dulu konstitusi. Yang kedua adalah soal pertimbangan Mas Gibran baru berkiprah dalam politik 2 tahun. sebagai wali kota Solo 2 tahun. 2 tahun. Gitu loh. Walaupun dalam banyak negara pemimpin muda ini banyak muncul ya. 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 Cuman ya Kanada itu ya Mas ya. yang Kanada umur 33, si Trudeau. Pak terus si Emmanuel Macron umur 37. 7. 37. Jadi presiden Perancis gitu. Ada tren itu soalnya ya. Ada tren itu bahwa mereka dipilih langsung. Sekarang ingat loh. Semua kan dipilih langsung. Iya, iya, iya. Mas, Rakyat, misalnya bapaknya mau, kalau rakyat nggak mau kan dia nggak kepilih gitu loh. Ya. ya. Jadi nggak semena-mena juga. Makanya saya bilang beda ini udah direct election ini beda. Orang mau kalau rakyat nggak mau kan nggak jadi juga gitu Iya, loh. iya. Ya. Gitu. Mas Tetap artinya hakimnya kan rakyat. betul. Gitu. Mas artinya Mas kalau misalkan Prabowo capres, Gibran cawapres ini Prabowo ingin memang mendapatkan endorsement penuh ya dari Jokowi ya Mas ya. Ah itu kan bisa-bisanya kamu aja menyimpulkan. Tapi pokoknya kita selalu begini. 4 bulan ini, jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober ini kita harus bersiap-siap dengan banyak kekagetan baru. Waduh. Apa dong? Bocorin dong Mas. Apa aja. Bocorin dong 1 2 Mas. Tadi kan saya bilang tanggal 5 Juli. 5 Juli, Apalagi Itu kan kekagetan baru lagi, ya kan? Apapun keputusannya kan pasti mengagetkan dong. betul. Ntar apa, siapa wapresnya, siapa ini. Terus belum lagi ntar siapa yang masuk penjara lagi kan. Ada ya Mas ya. Lah ya. Siapa jadi menteri baru ya Mas ya? Ya, bukan maksud saya kan semua ini dinamika tinggi di 4 bulan ini. Ini kayak ibarat apa? Balapan di sirkuit ini udah menuju lap terakhir ini. Lap terakhir ya, Mas? Tikungannya tajam-tajam. Tajam. Banyak rajaunya nggak Mas? Bukan, tikungannya tajam dan licin. Jadi yang kelihatan menang bisa kesalip kan. Iya. Karena banyak hal tak terduga. Jadi penentuan kemenangan ini di lap terakhir. Oke.
Bahkan saya lebih ekstrim lagi, ini bukan hanya di lap terakhir penentuannya. Di lap terakhir, di tikungan terakhir. Ya. Begitu loh. Iya. Udah lapnya terakhir, tikungannya terakhir. Bahaya. Di jalan lurus tuh. Dan lurus. Mas, kemarin kan Prabowo ketemu Jokowi kan Mas Iya, di sana di gitu ya. Nah itu gue dengar lu ada komunikasi dengan Pak Prabowo setelah itu Mas. Belum. Tapi mantap lah. Apa artinya itu Mas? Ya mantap lah, yakin lah. Gini, kadang-kadang publik nggak semuanya boleh tahu dong. Tapi semakin sering ya kayaknya pertemuan antara presiden dengan Pak Prabowo. Kalau dalam kaitannya dengan pemilu 2024 tentu saja. Lah nggak kan koordinasi sebagai Menhan kan penting tuh. Apalagi kan ini ada grup Wagner, ada pemberontakan di Rusia kan Pak Rusia. Jokowi pasti kan sering berkomunikasi diskusi. Kan memang ada cita-cita menarik di dunia juga. Ini kan fenomena grup Wagner, ya kan? Ada tentara bayaran, mesti kan Pak Jokowi sebagai sipil mesti tanyanya ke Menhan dong. Bahwa di Amerika juga ada black water, ya kan? Begitu. Tapi menurut lo dengan peluangnya Prabowo Gibran katakanlah MK sudah memutuskan nanti ya. Prabowo Gibran ini kira-kira potensi menangnya luar biasa nggak? Ya enggak, kita lihat dulu 5 Juli lah, tunggu dulu 5 Juli. Ya ini kan kalau nih berandai-andai. Pasti kan udah hitungannya Mas, persen segala Lu kan macam. sebagai Mas. orang yang Gini, dekat dengan Prabowo saya dengan tidak Jokowi. mendahului, tapi faktanya bahwa 52% pemilih Indonesia hari ini 52% atau ekuivalen dengan 117 juta suara ini isinya anak muda. Gitu aja. Itu loh. Jadi nanti soal rumus segala macam kita lihat aja. Dan kan belum tentu juga Mas Gibrannya mau atau Pak Jokowinya mengizinkan kan. Misalnya udah dibolehkan sama MK, ternyata Pak Jokowinya tidak mengizinkan Mas Gibran untuk maju gimana? Tapi apa sih, Iya kan? Mas? Semua kan mungkin masih mungkin lah. Ya, apa concern Pak Jokowi kalau misalnya ya, Mas pasti udah dapat bocoran gitu, yang membuat katakanlah kalau tidak mengizinkan Mas Gibran itu apa? Salah satunya, apakah pengalaman misalnya atau? Ya kan banyak faktor, banyak variabel. Mengurus negara ini kan juga perlu pengalaman, perlu apa? Saya yakin Pak Jokowi bijaksana lah dalam hal ini. Karena kan gini loh, menjadi pemimpin Indonesia, menjadi presiden itu pengaruh makrokosmos tinggi sekali. Karena semua yang merencanakan rata-rata gagal. Pengen jadi presiden gagal, tapi begitu memasrahkan pada nasib malah jadi, ya kan? Takdir sejarah gitu. Tetap berjuang. Tapi semua yang karena Republik ini, Nusantara ini memang punya makrokosmos sendiri untuk pemimpin nasional gitu. Ya. Oke, tapi kalau kita lihat sinergi antara Prabowo dan Jokowi ini makin kuat kan ya kalau kita lihat ya. Chemistry-nya makin makin klop ya Mas ya. Makin kuat. Paten lah ya. jadi kalau unsur-unsur kimia itu udah makin merekat lah gitu. Ini ibarat daun dengan oksigen ya Mas ya. Tapi gini, H2O. Oke, info yang kami dengar bahkan Pak Prabowo punya niat untuk memasukkan Jokowi dan keluarganya ke dalam Gerindra. Benar nggak tuh Mas? Oh, itu isu saya dengar lama. Saya dengar lama. Apa, Mas? Benar atau Tapi enggak mau nih? dijadikan isu boleh, mau dijadikan informasi boleh, tergantung ininya aja. Apa Mas jabatannya Mas nanti Mas? Yang Mas dengar? Ya saya juga dengar info atau isu, ya kan, mau dijadikan ketua umum Pak Jokowi, gitu. Ketua umum Gerindra ya? Ketua umum Gerindra pasca kalau Pak Prabowo menang, itu kan antara isu dan info kadang-kadang dalam masa-masa sekarang ini tipis membedakannya kan, beda-beda tipis ini info apa isu nih, gitu loh. Terus juga Mas Gibran, Wakatum ya Mas ya? Wakatum, Gerindra, ya gitu loh. Jadi kalau ditanya statusnya apa, info atau isu, ya terserah kalian aja lah. Ya kan? Sekarang harus biasa membebaskan diri. Karena lama-lama ntar kita terjebak, ini info atau isu nih, ya kan? Begitu. Yang gue dengar juga Mas, Pak Prabowo juga sudah membentuk suatu kabinet Mas ke Pak Jokowi Mas. Rancangan kabinet lah biar didiskusikan ini dengan Jokowi itu. Udah jelas ini. Apa tuh Mas? Infonya dari valid juga kayaknya. Apa aja tuh Mas menteri yang lu dengar Mas? Enggak lah, Pak Jokowi ini kan concernnya kan cuma pembangunan ini, negara ini jangan. Jadi pemilu 24 itu jangan restart. Oke. Dia nggak mau apa yang udah dia mulai mundur lagi. Kayak ibarat orang sekolah gitu loh. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD. Kan naik SMP dong. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Jangan dari udah 3 SMA turun lagi ke SD kan gitu. Nah, kita mengharapkan kan ini Pak Jokowi katakanlah kalau sekolah ini udah mulai
apa yang dilakukan Pak Jokowi katakanlah udah 6 SD nih. Jangan turun lagi, naik lagi 1 SMP, 2 SMP, 3 gitu loh. Jangan restart gitu loh. Pak Jokowi bukan soal takut kalau programnya bagus nggak dilanjut, bukan soal itu. Problemnya mau dieksekusi nggak? Karena komitmen doang percuma loh kalau tanpa keberanian. Makanya Pak Jokowi ingat selalu bilangnya keberanian, berani, punya nyali. Itu apa? Karena ketika memutuskan sesuatu itu tantangannya nggak gampang. Mau ngomong soal hilirisasi, emang tantangannya nggak banyak. Emang kepentingan negara-negara maju dengan geopolitik dunia yang sekarang ini berkepentingan Indonesia jadi negara maju. Jangan salah. Makanya saya udah bilang ke teman-teman, ke warga masyarakat yang saya temuin, kita mau jadi Indonesia jadi negara maju. Emang negara lain happy kita jadi negara maju? Belum tentu. Jadi kita mau jadi negara maju atau tidak, kita nggak bergantung dari negara lain. Kita harus dari diri kita sendiri. Gitu loh. Jangan berharap dari negara lain. Sama seperti kita mau sekolah, mau naik kelas, mau ikut lulus ujian, kan dari diri kita sendiri dong. Maksudnya kita bantuan orang lain. Gitu. Seperti pembangunan gitu. Jadi Indonesia mau maju tuh harus dari diri kita sendiri, gitu loh. Apakah ada kaitan Mas antara dukungan kecenderungan mendukung Prabowo itu dengan hubungan Jokowi dan PDIP sekarang, gitu. Yang menurut info yang gue dengar itu ya lagi anyep gitu, lagi tawar. Apalagi tadi ada kontrak politik macam-macam sehingga dia tidak punya peran. Mas sebagai orang yang juga tahu luar dalamnya PDIP begitu ya, gimana ngelihat situasi ini? Saya sih melihat hubungannya baik-baik aja. Kalau banyak orang lain bilang hubungan tidak baik-baik aja, ya masa kita mau salahin? Tapi yang pasti ya Pak Jokowi kan darahnya tetap merah ya Mas. PDI Perjuangan gitu. Dan itu biasa di mana-mana kan. Belum tentu juga di PDI Perjuangan ini satu suara kan, masih ada juga yang plus minus dan lain-lain gitu kan. Peluang Pak Jokowi untuk keluar dari PDIP menurut lu seperti apa? Agak panjang ya. Kenapa Mas? Agak panjang harus berpikirnya karena kan PDI Perjuangan ini kan punya peran besar dalam menjadikan Pak Jokowi sekarang ini. Tapi bukan berarti nggak ada sumbangan Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan loh. Kadang-kadang teman-teman yang sangat lihat Pak Jokowi selalu berargumen sama saya, jangan emang Pak Jokowi doang yang didukung PDI Perjuangan, emang Pak Jokowi nggak balik. Ingat loh, zaman Pak Jokowi kursi naik ya Mas ya, DPR. Juara 1 PDI 2 periode, iya kan? Di Solo dari 15 kursi 30 kursi. Gitu. Jadi bukannya Pak Jokowi nggak memberi kontribusi, dukungan dalam pengertian efek positif ya, gitu. Tapi saya nggak mau lah dalam posisi untuk udahlah biarin lah teman-teman, nanti kita dingin lah menyikapinya. Dan kalau buat saya sebagai penganut ideologi nasionalis kerakyatan, sumbangsi terbesar Pak Jokowi apa sih buat PDI Perjuangan? 2015 ditetapkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila itu. Hari Pancasila sebagai hari nasional. Itu udah ideologis itu. Kurang apa Pak Jokowi untuk PDI Perjuangan? Artinya banyak keinginan PDIP dituruti juga oleh. Bukan itu turutin, itu kan dari hatinya Pak Jokowi. Bayangin tuh 1 Juni per tahun 2015 sudah jadi hari nasional loh. Belum pernah tuh Mas sebelum-sebelumnya. Loh itu ideologinya PDI Perjuangan Pancasila 1 Juni. Udah jadi hari nasional. Di zaman Pak Jokowi loh. Itu kan mahal. Hitungannya udah nggak pakai angka-angka lagi tuh. Ideologis ya Mas ya? Ideologis banget ya Mas ya. Jadi sangat wajar juga dengan posisi, dengan apa yang sudah diberikan oleh Jokowi pada PDIP. Harusnya dia juga dipertimbangkan dalam pencalonan Ganjar, terus juga mungkin dalam penentuan cawapres. Bukan harusnya begitu Mas? Begini, paling nggak kan Pak Jokowi kan Presiden Republik Indonesia yang memiliki banyak instrumen, banyak informasi, banyak resources, dukungan. Tingkat kepuasannya tinggi pula ya kan? Tingkat kepuasannya tinggi semua. Mas, kita ngomong Jokowi kan nggak satu apa ya istilahnya. Juga melihat juga ke anak-anaknya segala macam ya. Nah, Projo udah disuruh nggak sih Mas dukung Gibran yang lagi rame entah dia mau di kalau dukung Gibran Jateng atau nggak Jakarta, kalau lalu dukung Gibran nggak usah Kaisang. disuruh, itu kesadaran teman-teman sendiri. Untuk apa Mas kalau Gibran ini? Karena bukan apa-apa, karena Gibran ini buat kami ini kan investasi ke kepemimpinan politik nasional ke depan. Oke.
biar aja Mas Gibran membuktikan dirinya berproses. Karena ini kan kader pemimpin nasionalis berikutnya gitu loh. Dan Pak Mas Gibran udah membuktikan itu. Ada nggak opsi misalkan nih ya, misalkan ya Mas ya, kalau Prabowo Gibran itu nggak jadi, Gibran ini nanti jadi cagupnya, jadi di Jawa Tengah atau di Jakarta kah atau bahkan menteri gitu Mas? Oh iya, semua kan mungkin. Oke. Semua kan masih mungkin gitu loh. Dan gini loh, orang ini gini. Inilah keindahan hidup ya. Orang dikasih banyak pilihan bingung. Dikasih cuma 2 pilihan, yes or no juga bingung. Bingung ya kan? juga. Cetak sama kayak sekolah. Kalau multiple choice sama benar salah, kita sama-sama risikonya sama loh. Iya kan? Saya dulu ingat banget ketika waktu sekolah, soalnya apa benar salah? Sama susahnya karena peluangnya 50-50. Iya kan? Ketika salah benar. Nah, multiple choice misalnya 4 atau 5 ya. 5 gitu kan, A B C D E. Nah, semakin banyak pilihan bukan enggak terlalu banyak. Jangan dipikir benefitnya banyak loh. Iya. Gitu loh. Tapi lebih cocok mana Mas? Kan kalau gue lihat ya Mas ya. Mana aja, Mas Gibran cocok untuk di mana aja. Gubernur Jawa Tengah oke, Gubernur DKI cocok, jadi menteri cocok. Jadi cawapres? Jadi cawapres ya tunggu aja. Enggak Mas, kalau kita lihat soal Solo kan, Solo itu kan pendekatan kan metropolitan kan. Artinya nanti kalau Gibran ingin mengeksekusi program dia di Gubernur Jawa Tengah, itu agak repot kan, karena kan daerahnya tradisional seperti itu kan Mas. Kalau di Jakarta kan lebih enak dengan program-program yang dia jalankan sekarang gitu Mas. Apakah itu suatu indikasi dia ingin ke Jakarta gitu Mas? Ini kita sudah punya 7 presiden. 7 presiden. Dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, dan Pak Jokowi. Yang luar biasa, dari 7 presiden kita, patronnya berbeda-beda loh. Patron politiknya, tracknya beda-beda loh. Dari seorang aktivis, kayak Bung Karno, aktivis, juang, pergerakan, jadi presiden. Tentara, jadi presiden. Teknokrat. Jadi presiden. Yai, tokoh agama, jadi presiden. Bu Mega, ketua umum partai, gitu loh. Jadi presiden. Pak SBY dari menteri, presiden. Pak Jokowi dari gubernur DKI. Jadi Kepala daerah. Enggak, dari gubernur DKI. Ya. Makanya mohon maaf yang dari gubernur DKI mimpi lagi mau jadi presiden. Gue bilang patronnya udah patron Pak Jokowi. Nggak bisa mengulang lagi ya Mas ya? Enggak, belum bisa mengulang. Bukan, belum ada ininya. Belum ada apa? Replikanya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Ganjar sama Pak Bowo nih, ini dua patron baru. Nah, Satu Menhan, satu lagi Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, gitu loh. Jadi dua-duanya berpeluang. Tapi kan pernah jadi Menteri Pendidikan yang satu Siapa? ini. Yang satu ini kan pernah jadi Menteri Pendidikan. Oh iya, tapi kan track dia tetap di DKI. DKI ya Mas. Nah itu kan track Pak Jokowi jadi gubernur, jadi presiden. Oh, iya. Mungkin suatu saat dari menteri apa ya kan? Gitu. Bang Mendes gitu dari presiden gitu. Oh enggak lah. Ini main ke info ya Mas ya? Enggak, kita pokoknya ini aja. Kita pokoknya begini loh. Kita nih santai aja, politik tuh santai aja. Kan main ke info kosong Mas. Kalau itu hak prerogatif presiden. Mas kapan terakhir kali ketemu Gibran Mas? Udah lama ketemu Gibran enggak. Tapi telepon-teleponan atau WhatsApp? Enggak, teman-teman aja biarin. Apa petuah politik lu Mas ke Gibran? Enggak usah kasih itu, udah diajarin bapaknya langsung. Udah bener Mas Gibran. Udah bener ya? Menurut saya Mas, gini loh, Mas Gibran itu tau nggak apa? Saya pernah ngomong ke Pak Presiden juga, Pak Jokowi. Pak, mohon maaf nih Pak, saya bilang sama Pak Jokowi. Banyak orang yang bilang Mas Gibran ini lebih selon dari Bapak. Gue bilang begitu loh, lebih berani dari Bapak. Gua bilang. Jadi kalau Mas Gibran ini lebih berani 2 kali lipat dari bapaknya. Kita ngeliat bapaknya aja udah geleng-geleng, gimana ngeliat anaknya nanti. Mas Gibran ini selon loh. Ini pertemuan kapan Mas? Oh, waktu sebelum musrah. Sebelum musrah Bapak soal Mas Gibran, Pak, banyak yang bilang Mas Gibran ini, saya bilang begitu. Pak, banyak yang bilang Mas Gibran ini lebih 2 kali lipat nih nyalinya dibanding Bapak. Ini nyaling lawan PDIP Mas? Enggak. Enggak, maksudnya bukan, pemimpin itu kan mesti keberanian. Oke. Jangan salah loh. Begitu jadi presiden itu 100 tekanan, satu masa 100 tekanannya.
Jadi memutusin sesuatu itu semua kepentingan masuk. Tekanan masuk dari yang mulai nakut-nakutin sampai yang mencemaskan, mendesinformasi semuanya. Dulu Pak, ini cerita Pak Presiden Jokowi ke kita juga. Dulu waktu mau ngambil Freeport 51%. Iya, tekanan banyak gitu ya. Apa nggak Pak Jokowi ditekan-tekan, Pak, nanti CIA marah Pak, Amerika marah, begini-begini. Kalau Pak Jokowinya takut kan nggak? Ya udah buktinya biasa aja kan. Iya. Itu ngomongnya yang penting kan diplomasinya. itu konteksnya bicarain Jangan kita maksudnya gini, jangan kita takut sama bayangan sendirilah. Iya. Kadang-kadang kita lebih takut sama bayangan dari kenyataannya. Gitu. Jadi yang orang ini orang ini adalah Presiden Jokowi, bayangannya adalah PDIP gitu. Jadi Jokowi Bukan. Gimana Kesimpulan. Maksudnya kita dalam kehidupan ini jangan takut dengan bayangan. Oke, Mas Gibran sudah. Nah, kalau kemudian Kaisang yang berencana untuk maju ke Depok, Projo mendukung pokoknya juga. kita dukung. Semua dukung. Lah ini kan yang penting mau masyarakat Depok juga mau gitu loh. Kan toh yang sekarang ini semua boleh. Mau maju boleh. Semua warga Indonesia kan punya hak konstitusi untuk memilih dan dipilih kan. Boleh aja maju kan toh yang milih rakyat. Projo akan dukung juga? Oh pasti Kaisang? dukung. Sudah ada pembicaraan Mas soal Kaisang ini. Biar aja mengalir dulu. Belanda masih jauh itu. Ini chapternya jangan chapter wali kota Depok dulu nih karena walaupun saya tahu nih, gua tahu juga banyak orang wartawan Tempo tinggal di Depok. jadi ini kartu pemilihnya pilihan wali kota juga kan. Punya hak pilih. Jadi nanyanya soal wali kota Depok ya. Udah ngomong presiden ngomong wali kota Depok. Jangan-jangan Keluarga Projo sudah Mas. disiapkan. Kita ngomongin gitu. keluarganya juga Jokowi dan keluarga. Oh iya. Ini jangan-jangan Projo pun sudah disiapkan untuk mendukung Jan Etes nanti Mas. Ke depannya nih Mas. Jan Etes tuh Cucu. loh. Ini loh. Kita contoh ke Filipina. Oke. Yang mana nih? Filipina dari Aquino. Bombong. Dari Aquino ke Corazon Aquino. Terus ke anaknya kan. Anaknya Cory kan terakhir anaknya Cory gitu. Udah sampai generasi cucu di Filipina. Di India juga udah. Jadi khas negara-negara Asia ini memang banyak kepemimpinan generatif ya muncul. Gitu. Dan yang di Indonesia baru sampai anak kan. Bung Karno ke Bu Mega. Tapi dinasti politik itu ya dengan segala plus minusnya ya kita belum melihat itu sebagai sebuah hal yang positif gitu Mas. Banyak sekali kasus di Indonesia begitu ya, ketika sebuah daerah gitu dipimpin oleh dinasti politik juga. Itu juga keprihatinan kita bersama ya. Karena beberapa negara seperti Filipina yang tadi contohin saya udah 3 kan juga menimbulkan hal yang baik. Kenapa anaknya Cory dipilih lagi? Karena rakyatnya rindu terhadap ibunya. Corazon Aquino. Makanya anak yang dipilih lagi. Berarti peluangnya nanti. Dan ingat loh, itu dipilih langsung semua loh. Bukannya diangkat loh. Berarti kalau rindu Jokowi nanti memilih anaknya Jokowi. Terus memilih cucunya Jokowi, Jan Etes. Bukan. Gini loh, kepemimpinan gen keturunan itu basisnya kerinduan. Karena ada teorinya Max Weber bilang the transform of charisma. Kalau bahasa agak akademis sedikit nih. Ada namanya transform of charisma. Nah, karisma itu bisa ditransformasikan. Tapi basisnya transformasi apa? Kerinduan. Nah, misalnya contoh nih, ada satu lagi nih. Ya rakyat rindu nggak sama bapaknya waktu bapaknya mimpin gitu loh. Saya sebut namanya misalnya, iya kan? Pacitan itu Mas. Ya enggak lah, pokoknya kalau rakyat rindu pasti anaknya jadi. Nah, gitu. Mas, gua pertanyaan dan gua penasaran juga karena banyak partai yang menurut gua sengit gitu sama Projo ya. Dengan segala kekuatan dan masanya gitu. Kenapa sih Projo nggak jadi partai politik aja? Nggak usah, partai udah banyak. Sekarang gini, saya kalau mau ngomong partai saya tanya balik begini. Pertanyaannya, satu, apa betul rakyat Indonesia perlu partai baru? Yang pertama kali kita harus tanya rakyat. Karena stakeholder politik Indonesia ini rakyat.
Rakyat juga udah pusing dengan lihat banyak partai. Jangan salah loh. Partai ID di kita masih rendah. Mungkin 20%-an partai ID. Ya. Ya ini kan plus minus buat demokrasi. Padahal kita pendukung demokrasi. Dukung demokrasi, syaratnya demokrasi apa? Partai politiknya harus kuat. Partai politiknya harus bagus. Ya kita juga selalu memberikan kritik, otokritik terhadap partai politik. Kalau partai politiknya nggak bagus, kasihan demokrasinya. Begitu. Atau jangan-jangan ada kekhawatiran partai lu nanti misalnya tidak disetujui oleh Kemenkumham gitu yang dipegang PDIP oleh kan? PDIP. Enggak beliau. Oh enggak lah itunya juga. Buktinya juga paruh. Semua mana bisa sih mau Kumham melarang rakyat bikin partai politik kan? Orang berpartai politik itu boleh. Yang nggak boleh, yang seleksinya ketat itu kan organisasi peserta pemilu. Kan kalau kita Kalau bikin partai kan Kumham boleh, siapa aja boleh. ya Ada khawatiran nanti nggak dikasih stempel gitu mas Lo sama nggak Kemkam mungkin Projo dong. itu Kan mas. gini loh, Undang-Undang Dasar 45 loh. Oke. Pasal 28 berserikat berkumpul. Sekarang kan semua orang rakyat Indonesia boleh bikin partai. Yang saringan yang lebih ketat itu kan menjadi OPP kan, organisasi peserta pemilu kan. Nah itu baru KPU tuh ranahnya. KPU. Bukan Kumham. Kalau Kumham kan cuma legislasi, Ya hukumnya aja. pengesahan Hukumnya, hukum. pengesahan. Dan nggak dilarang. Orang bikin yang terdaftar di Kumham banyak sekali partai politik. Gitu loh. Tapi partai politik di-convert menjadi OPP, organisasi peserta pemilu lain lagi. Ya, Mas, tapi apa ya, organisasi relawan itu kemudian di zaman Pak Jokowi pada awalnya memang apa ya, seolah-olah dilihatnya positif itu, tapi kemudian kesannya menjadi degradasi karena apa? Ada udang di balik batu gitu. Oh enggak juga. Jadi gua mendukung karena ingin mendapatkan posisi-posisi tertentu. Misalnya gimana tuh? Lo kalau ngomong posisi tertentu dari awal waktu sejak 2014 saya ditawarin apa juga nggak mau. Tahu apa aja lo mas waktu itu? Macam-macam, komisaris utama apa, tanya aja Bu Rini. Waktu itu saya nggak mau, saya bilang jangan rusak relawan. Kalau waktu itu saya mau 2014 pas Pak Jokowi menang, karena saya bilang nggak mau, kita ini cuma bonus aja, ini pun hobi aja. Kita justru enaknya gini loh, karena kita merdeka, karena kita untuk bergerak ini kita bukan sesuatu yang punya target tertentu, agenda tertentu, ingin jadi tertentu, enggak. Karena buat kita begini loh. Ini kan kayak semacam kita penting setia sama agenda. Kayak model LSM juga ini. Cuman organisasi massa. LSM kan begitu, setia sama agendanya. Kalau LSM lingkungan, pokoknya strict aja lingkungan. LSM anti korupsi aja. Jadi kita setia sama agenda. Iya, iya. Agenda kita apa? Agenda kerakyatan, agenda rakyat. Begitu kita setia sama agenda rakyat, pasti rakyat percaya kita. Gitu. agendanya Projo itu agendanya Jokowi bukan? Agenda Jokowi, agenda rakyat, agenda Jokowi. Artinya ke depan Projo ini akan terus menjadi penyokong keluarga Jokowi? Loh bukan, kan agendanya dulu, agenda rakyat bukan. Dan saya yakin keluarga Pak Jokowi agenda rakyat apa yang di Projo ini loyalnya ke Jokowi atau ke keluarga Jokowi mas? ya ke Jokowi lah. Ya dengan sendirinya siapapun yang berbau Jokowi kita dukung. Nanti kalau gue bayangin kalau kemudian Jan Etos gitu jadi Loh, wali kota sekarang gini, Solo gitu. kalau saya pikir-pikir begini, udahlah abis ini Mas Gibran aja jadi ketua umum Projo deh. Kita ini berpolitik santai. Tapi yang penting kita setia sama cita-cita kita, gitu aja. Kalau kita ini pengen kehidupan politik yang lebih baik, demokrasi kita lebih berkualitas, kepemimpinan nasional lebih bagus. Kita bangganya apa sih dengan Pak Jokowi? Terutama Projo. Karena kita nggak membuktikan kepada rakyat pilihan kita berkeras hati untuk mendukung Pak Jokowi itu nggak salah. Begitu loh. Ini sudah luar biasa obrolannya, ada berbagai informasi dibocorin kepada pemirsa Bocor Halus Politik. Kita rasa pemirsa sudah cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya yang mungkin saja info-infonya jauh lebih berdaging gitu ya. Jangan lupa tonton terus Bocor Halus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin Bocor Halus Politik di Spotify. Dukung terus jurnalisme berkualitas dengan mensubscribe tempo.co.